Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setio, NIM 4211801040. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya, yaitu pada modul 7 terdapat database dan translasi. Di database itu ada akses database, SQL database, dan SQL statement. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang akses database. Apa itu akses database? Yaitu kita bisa mengakses database kita menggunakan aplikasi akses. Ini aplikasinya. Baiklah, langsung saja. Kita klik project, lalu kita klik option. Pada menu option, history formatnya kita ganti ke database. Lalu pada default database, pada connection stringnya kita klik titik 3. Nah, pada koneksinya di sini kita menggunakan Microsoft Jet 4.0 oleh DB Provider karena kita tidak ada Microsoft Access 12 atau Microsoft Access 16. Lalu kita klik next. Lalu pada select or enter database name, ini kita masukkan alamat database akses yang sudah kita buat. Caranya itu seperti ini. Contoh kita buat di sini new, kita buat Microsoft Access Database, kita buat misal database 2. Nah, karena kita menggunakan providernya koneksinya Jet 4.0, pada tipenya kita tidak menggunakan ACCDB, melainkan kita menggunakan MDB. Kita klik create. Nah, di sini kita tutup saja. Lalu nama database ini kita klik titik 3. Kita cari project yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita open. Nah, di sini sudah tertulis alamat dari database akses database yang sudah kita buat. Kita cek koneksinya, maka test connection sukses. Nah, di sini otomatis alarm database dan event database connection stringnya sudah ikut dari alamat yang sudah kita buat. Nah, untuk cara melihat akses database tersebut, kita buat contoh alarm. Nah, alarm ini coba kita aktifkan. Seperti ini. Apabila kita stop, nah, coba kita lihat di file data akses database tadi, maka akan terdapat tabel alarm history. Nah, di sini maka data dari alarm tadi akan masuk ke akses yang sudah kita buat. Di sini terdapat tanggal dan waktunya.
Lalu di sini terdapat alt tag-nya. Lalu di sini ada message. Di sini ada value dari nilai sensor tadi. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh akses database. Lalu selanjutnya ada SQL database. Bedanya SQL database dan akses database. Apabila akses database kita menggunakan aplikasi akses, pada SQL database kita menggunakan SQL server. Jadi di sini kita buka dulu SQL servernya. Nah, di sini server tab-nya ada database engine, server name-nya ialah laptop kita, dan authentication-nya Windows authentication. Langsung saja kita connect. Nah, untuk membuat database-nya, kita klik pada kanan pada database, new database. Di sini kita buat nama, contoh di sini kita buat database 1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah database. Lalu kita buka Indossoft studionya, kita klik project, kita klik option, lalu pada default database-nya, connection string-nya, providernya kita ganti ke Microsoft oleh DB provider for SQL server. Lalu select enter server name-nya sesuai dengan SQL servernya. Lalu version of the server kita use Windows end-to-end security. Lalu select database yang sudah kita buat tadi, kita test connection sukses. Lalu kita klik OK. Kita klik OK, lalu kita OK kan. Setelah itu kita run. Contoh kita akan memasukkan data alarm. Kita run. Nah, setelah itu kita buka Microsoft SQL servernya. Pada database 1 tadi kita klik kanan, kita new query, lalu kita buat select from alarm history tadi. Setelah itu kita execute, maka data dari alarm tadi akan muncul di SQL server ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang SQL statement. SQL statement ini contohnya seperti ini. Pada Microsoft Access ini, data dari alarm story itu apabila kita refresh, data tidak ada yang masuk. Apabila alarm di sini kita run, apabila kita stop pada akses kita tersebut, apabila kita refresh, maka data terbaru akan tampil pada akses database kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang translation.
Translasi itu apabila kita ingin menggunakan multibahasa pada database kita. Contoh di sini kita klik insert, kita klik translasi. Pertama itu kita enable translasi. Source selanjutnya itu pasti English, dan di sini ada apabila kita select maka hanya terdapat satu bahasa karena belum kita add. Untuk menambahkan bahasanya kita klik add, kita cari bahasa Indonesia. Oke. Untuk mentranslate kita klik source, kita copy, lalu kita buka Google Translate. Ke bahasa Indonesia, lalu kita copy, lalu pada target kita paste. Nah, apabila sudah tertranslate semua, kita save, lalu kita klik close. Pada header, apabila kita tambahkan tombol di sini, kita buat English. Di sini kita buat bahasa. Komennya kita ganti set. Lanjut, bahasa itu 1057. Untuk Inggris komen set. Untuk bahasa Inggris itu 1033. Nah, seperti itu. Itu untuk mentranslasikan bahasa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.